Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, wa muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru, dan saudara-saudari para pecinta ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kita di sini. Allah jadikan waktu kita merupakan waktu terbaik, ya, dan Allah berikan kepada kita ketenangan hati, ketentraman jiwa, serta mendapatkan doa-doa terbaik dari para malaikat-malaikat Allah dan sanjungan yang tinggi dari Rabb kita tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat, dan kemudian siapapun yang meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid pada halaman 279, halaman 279, di mana masih dalam pembahasan minal imani as-sabru ala aqdarillahi ta'ala, bahwa bagian dari keimanan bahwa kepada Allah, ya, dia itu sabar di dalam menghadapi takdirnya. Pada pagi ini merupakan bagian atau contoh yang dibawakan oleh muallif kitab tentang bentuk sikap yang ditunjukkan oleh seseorang menunjukkan tidak sabarnya dia terhadap takdir Allah. Di antara bentuk-bentuk dan contoh yang sikap yang menunjukkan tidak sabarnya seseorang di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana beliau menukil sebuah hadis, ya, wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dawsi, ya, sahabat yang banyak merawatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua hal atau dua perkara yang ada pada manusia, yang dilakukan oleh banyak orang, dan keduanya itu adalah, ya, bentuk kekufuran yang ada, ya, di tengah-tengah manusia. Apa dia dua hal itu? At-ta'nu fil nasab, yaitu mencela nasab. Mencela nasab, seperti misalnya orang tuanya enggak benar, ini bapaknya begini. Termasuk juga menafikan nasab. Di antara celaan terhadap nasab itu
tidak mengakui kalau dia anaknya si fulan, padahal dia anak si fulan. Dia tidak mengakui nasabnya. Ini adalah at-ta'an fin nasab. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi si mayit yang meninggal, maka diratapi, ya, ditangis, menangis seseorang ketika saudaranya, orang kekasihnya, orang yang dicintai meninggal boleh, tapi yang tidak boleh apa? Meratap. Nanti kita jelaskan ya, bahwa meratap itu adalah raf'us saut, mengangkat suara atau meninggikan suara, ya, bita'didi syama'ilih. Di antara bentuk an-niyahah terhadap si mayit, yaitu meratapi si mayit dengan menyebut-nyebut kebaikan. Dulu fulan tu begini, disebut-sebut, hitung-hitung kebaikan, bita'didi syama'ilih. Ya, ini bentuk-bentuk dari sikap yang tidak menunjukkan menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahu Muslim dalam kitab sahihnya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, huma sintani fin nasi, huma maksudnya kedua sifat itu, dua hal yang dilakukan oleh manusia itu, bihim kufrun, ay hatanil khaslatan kufrun qa'imun bin nas, kekufuran yang terjadi di tengah-tengah manusia, haitsu kanata min a'malil kuffar. Maksud sintan di sini adalah perbuatan orang-orang kafir. Bukan serta-merta kalau ada dilakukan oleh orang dua hal ini langsung dia kufur, keluar dari Islam. Bukan ini maksudnya. Bahwa sikap yang dilakukan oleh orang di antaranya adalah at-ta'nu fil ansab wan niyahatu alal mayyit. Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah, perbuatan orang-orang kafir, ya, perbuatan orang-orang kafir. Nah, ini termasuk kufrul asghar yang tidak mengeluarkan orang di dalam dari Islam, ya, menjadi kufur, tidak. Tapi perbuatan ini qaim bin nasi, kekufuran yang terjadi dan dilakukan oleh orang, dan ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang sudah kita pelajari, arba'un, ya, min ummati fi amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara yang merupakan warisan orang-orang jahiliyah dan itu tidak ditinggalkan oleh umat ini. Kata Nabi apa? Di antaranya adalah al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan nasab orang tua, itu kan? Di orang tuanya orang terpandang, orang baik atau orang ya terhormat, dia membangun dirinya di atas kebanggaan orang tuanya. Ya, membanggakan bapak saya dulu begini, bapak saya begini. Ya, al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Di antara perbuatan jahiliyah itu mencela nasab. Makanya tidak boleh mencela nasabnya dan tidak boleh mencela nasab orang lain. Mencela nasabnya tidak mengakui kalau dia anak si ayahnya, atau menasab nasab orang lain itu mengatakan ini tidak benar. Si fulan ini adalah begini, ya, adalah bahwa sifat-sifat ini tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Nah, inilah 2 di antara 4 perkara, ya, min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Di antaranya juga an-niyahatu alal ansab, ya, yaitu meratapi wan niyahatu alal mayyit, meratapi si mayyit. Tidak boleh. Menangis boleh, ya, tidak boleh meratap. Kita akan jelaskan nanti seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ikhwa fillah rahimakumullah, at-ta'nu fin nasab al-wuqu' fihi bil 'aibi wat tanaqqus, yaitu di mana kita mencela aib dengan mengatakan ini tidak baik. Wan niyahatu al-mayyit raf'us sauti bin nad bita'didi syama'ilih, mengangkat suara dengan menghitung-hitung apa? Kebaikan-kebaikan dia, sifat-sifatnya dia, itu akhlak-akhlaknya dia, disebut-sebut. Lima fi dzalika min at-tasakhuti al-qadar, dan hal itu bagian dari sifat di mana dia murka dan tidak terima terhadap takdir Allah.
Ada orang memang tidak mau dan tidak sabar ya, bentuknya begitu. Makanya di antara sifat yang baik dari seorang muslim ketika dia mendapatkan musibah apa? Langsung mengucapkan istirja. Kita sudah bahas pada pagi kemarin. Istirja apa? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah istirja. Ya, yang harus kita tunjukkan dalam diri kita dengan mengatakan Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlif li khairan min. Ya Allah, berikan aku ganjaran pahala dari musibah yang menimpaku dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik. Ya. Al-Ikhwafillah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini apa? Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam ya annahu sayastamirru fin nas, bahwa Nabi mengabarkan akan terus berlanjut dalam kehidupan orang dari zaman dahulu sampai hari ini. Ada orang-orang yang pertama mencela nasab, yang kedua orang-orang yang meratapi mayit, ya. Khaslatani min khisalil kufur, dua sifat dari sifat orang-orang kafir, ya. La yaslam minhuma illa man sallamahullah, tidaklah selamat dari dua sifat buruk ini kecuali yang Allah selamatkan. Makanya sering minta kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang tidak baik, ya. Kenapa? Karena ini adalah ya satu perbuatan yang tercela dalam Islam. Ikhwafillah rahmatullah. Yaitu yang pertama, sifat yang buruk itu al-aibul ansab wa tanaqqusuha, mencela nasab dan mengatakan dengan sifat atau sikap atau perkataan yang tidak pantas, ya. Yang kedua, raf'us sauti indal musibah tasakhutan alqar. Ada orang Masya Allah ketika dapat berita langsung suaranya menggelegar, ya, menyebut-nyebut, tidak menerima atas segala. Mukmin yang baik dia langsung istirja dan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Misalnya masalah kematian sajalah, ya, bahwa ketetapan Allah meliputi pada segala sesuatu, termasuklah tentang kematian itu sendiri, ya, bahwa siapapun pasti akan mengalaminya dan tidak ada orang yang selamat darinya. Maka itu khufillah, kita mendidik diri kita agar ketika mendengar berita itu, ya, kita harus tahu ya, bagaimana sikap seorang muslim. Nah, lakin laisa man qama bihi syu'batun min syu'abil kufur yakunu kafiran. Al-kufr al-mukhrij minal millah hatta yakuma bihi hakikatul kufur. Nah, maksud dari hadis ini bukan langsung orang ketika mencela nasab atau dia meratapi si mayit dia langsung kufur, keluar dari Islam, bukan itu maksudnya. Dua perbuatan ini perbuatan orang jahiliyah, ya, dan itu tidak baik untuk dikerjakan, ya, karena ini perbuatan orang jahiliyah. Nah, munasabatul hadis lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab ini. Babnya apa? Bab tentang bagian dari iman kepada Allah, sabar terhadap takdirnya. Ya, sudah bahas kemarin, kesabaran terbagi kepada 3. Sabar dalam melakukan apa? Ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, inilah pembahasan kita, sabar di dalam, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang pahit, tapi begitulah di dalam kehidupan ini kita ketika diuji, ya, kita ini subhanallah baru kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini baru sadar bahwa kita ini manusia yang tidak memiliki apa-apa. Terkadang orang diuji dengan nikmat, dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hidup ini selalu akan ada di antara ujian baik dan ujian buruk, ya. Maka hendaklah kita
ketika diuji di dalam kebaikan, kita ingat ya bahwa kita ini harus menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah dan menjadi orang yang terbaik dalam urusan ibadahnya. Ujian dalam keburukan, hendaklah kita tidak boleh berputus asa. Ya, kita punya Rabb yang maha kuat dan maha kuasa, yang akan menolong kita, yang akan memberikan kepada kita solusi terhadap apa yang kita hadapi. Nah, hidup ini, di dalam kehidupan kita ada dua kesedihan. Ingat itu ya. Kesedihan yang pertama adalah disebut dengan al-hazan atau al-huzun, yaitu kesedihan yang terhadap peristiwa masa lampau. Tidak usah diingat-ingat itu ya. Peristiwa yang kematian orang tuanya udah tahun kemarin, ya diingat-ingat sampai sekarang. Ya, selalu disebut-sebut. Bapak saya ketika meninggal, aduh saya begini-begini. Disebut-sebut kesedihan masa lampau atau peristiwa yang membuat dia sedih akibat apa yang terjadi di masa lampau, itu namanya al-huzun ya. Adapun ya kesedihan ya kita di masa yang akan datang, minta maaf ya, kesedihan di masa yang akan datang atau disebut juga dengan kegundahan, itu disebut dengan al-ham wal humum ya. Membayangkan sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang, kayaknya berat hidup kami dan berat anak saya begini bagaimana. Itu humum namanya. Makanya Nabi berlindung, mengajarkan kepada kita doa agar kita berlindung dari dua hal ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Berlindung Pak Yogi dari kegundahan yang belum terjadi, sudah kita pikirkan hari ini, itu tidak baik. Jalani saja ya dengan ikhtiar yang terbaik dan selalu meminta kepada Allah. Allah yang akan mengurus urusan kita. Ya, begitu juga dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang, yang terjadi ya di masa yang lampau ya. Tidak perlu kita berlama-lama memikirkannya. Tidak perlu kita ya, tidak perlu kita selalu mengingat-ingat ya, karena itu adalah membuat kita tidak semangat di dalam menghadapi ya urusan kita. Baik, ikhwah fillah, munasabatul hadis dengan bab ini apa? Di dalam anna fihi dalilan ala tahrimin niyaha. Di dalam hadis ini terdapat dalil haramnya kita meratap. Dalil haramnya kita meratap, nggak boleh meratap itu. Ya, makanya hadis yang berikutnya nanti disebutkan di antara bentuk-bentuk perbuatan warisan jahiliyah. Selain dia wadiyahatu al-mayyit, di antaranya adalah syaqul juyub, berobek-robek baju dirobek, nangis ya di hadapan si mayit ya, baju dirobek. Kemudian syaqul khudud atau darbul hudud ya, pipinya dipukul-pukul, wajahnya dipukul-pukul, seterusnya ya. Nah, di dalam hadis ini terdapat larangan kita ya meratap. Lima fiha minas sukhti al-qadar wa adzabis sabr, karena di dalam meratap itu terdapat kita tidak ya menerima takdir Allah dan tidak menunjukkan kesabaran ya di dalam menghadapi ujian tersebut. Ikhwah fillah rahimahullah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, tahrimun niyahah ya. Haramnya kita untuk meratap. Wa annaha min khisalil kufri wa minal kabair. Dia bagian dari kekufuran dan dosa besar ya. Yang kedua, wujubus sabar. Wajib kita bersabar. Pada apa? Pada musibah yang menimpa kita, pada ujian yang kita hadapi. Li'annahu idza hurrimatin niyahah dalla ala wujubi diddiha wa huwa sabar. Ketika Allah haramkan kita meratap, maka wajib untuk melakukan ya lawan daripadanya adalah as-sabru. As-sabru adalah sabar. Yang ketiga, anna minal kufri ma la yanqulu anil billah, bahwa
meratap, kemudian mencela nasab, ini adalah bagian dari kekufuran yang tidak mengeluarkan kita dari Islam, ya. Bahwa ini adalah kufrul asghar, kufur kecil, tapi tidak baik ya, untuk kita lakukan. Yang keempat, tahrimut ta'ni fil ansab wa tanaqqusiha. Tidak boleh atau dilarang kita mencela nasab, ya, dan menganggap ya tidak baik, ya, tidak baik menasab kita ini nasab yang tidak boleh kita celah. Tak boleh kita menyesali kenapa saya jadi anak bapak gitu, enggak boleh itu ya. Menyesali, saya tidak mau jadi anak bapak, saya nyesal jadi anak bapak. Ini tidak boleh. Perkataan seperti ini tidak baik. Ini menunjukkan ya tanakus terhadap nasab. Saya malu jadi anak bapak, saya malu jadi keturunan bapak, gitu ya. Menyesal saya lahir terdunia. Dan itu apa menyesal? Karena kelahir dunia bukan pilihan kita ya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ya tanpa pilihan kita ya. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menjadikan kita hambanya, dan kita ya tidak boleh menyesal ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran kita pagi ini, khofillah, minta maaf ya kurang fit. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, Allah berkahi usia kita, umur kita. Insyaallah kalau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, hadis berikut tentang masih dalam contoh-contoh ya yang berkaitan dengan sikap tidak sabarnya kita terhadap takdir. Allah taala alam bisawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara